Halo semuanya, kembali lagi di podcast Talking with HMA. Duduk manis, tonton sampai habis karena di sini banyak obrolan makin produktif. Perkenalkan, saya Limri dan Saya Desti Trisnasari. selaku host yang akan menemani kalian pada episode ini. Untuk narasumber kali ini ada siapa ya kak? Untuk narasumber kali ini gak kalah kerennya kayak kemarin-kemarin ya. Jadi tonton sampai habis akhir dari video ini biar kalian dapat motivasi yang sangat bermakna. Wah keren banget ya kak. Langsung saja kita panggilkan aja kak. Boleh langsung kita panggilkan Kak Martin Yohanes. Yeay. Halo kak, seneng banget nih bisa datang di podcast kali ini. Boleh perkenalkan terlebih dahulu? Oke, sebelumnya terima kasih nih buat HMA FM4 yang udah ngundang aku ke podcast ini. Perkenalkan, nama aku Martin Yohanes. Sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan asuransi. Umur 27 lah ya tahun ini. Udah lumayan lebih tua daripada kalian mungkin nih. Santai kak. Mukanya masih lebih fresh kok. Oke, lanjut. Boleh? Oke, lanjut. Kita mau tanya-tanya nih, kepo tentang sosmednya Kak Martin. Kali aja punya IG atau LinkedIn atau apapun itu boleh dikasih tahu ke teman-teman. Oke, sebelum kita mulai mungkin tak kenal sama kata sayang ya. Oke. Kita kenal pun belum kata sayang soalnya. Asik ya. Jadi aku ada di Instagram, aku di Mayonnaise Ulia, nanti mungkin bisa ditampilin ya. Oke, siap. Di LinkedIn juga di Martin Yohanes. Oke. Nah, teman-teman boleh cek ya tentang Kak Martin. Nanti boleh ditanya-tanya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya silahkan DM atau gimana. Oke. Selanjutnya kesibukan Kak Martin akhir-akhir ini apa sih? Sementara sih aku di akhir-akhir ini kerja ya. Untuk saat ini sih kerja aja. Kalau dulu tuh sempat di tahun lalu tuh sempat jadi asdos juga di Unpad di akuntansi. Waktu itu ngajar cost accounting di semester 3. Tapi untuk tahun ini sih aku cenderung banyak di kesibukan di pekerjaan sama ada sedikit belajar soal ya ada beberapa ujian juga lah untuk sertifikasi untuk pekerjaan juga seperti itu. Oke. Berarti sibuk banget ya untuk akhir-akhir ini. Ya lumayan sibuk. Nah, karena sibuk kan tadi kayak agak kayak deg-degan atau gimana gitu ya kalau kita undang di podcast kali ini. Nah, aku pengen tahu nih gimana rasanya Kak Martin diundang di podcast kali ini tuh jadi pembicara tuh kayak rasanya ada deg-degan atau gimana gitu. Boleh disampaikan? Lumayan nervous karena baru pertama kali juga ya podcast direkam kayak gini. Biasanya kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Ini baru pertama kali nih ngobrol terus direkam. Jadi mungkin lebih ke arah itu aja sih. Deg-degannya paling kalau ngobrol ya biasa kita semua. Tapi kan membedakan ini direkam dan nanti akan dipublish juga seperti ini. Oke kak, kan tadi kakak sudah perkenalan ya kalau kakak alumni Universitas Papua dengan prodi akuntansi. Nah, aku mau tanya, kakak kenapa lebih memilih akuntansi dibandingkan dengan prodi yang lainnya? Apa yang membuat kakak tertarik nih dengan prodi akuntansi? Oke, mungkin kalau kayak ini kita tarik konteks dulu ya sebelumnya. Sebelumnya aku kan di SMA itu ngambil IPA. Kenapa ngambil IPA? Karena aku sejujurnya suka hitungan. Dulu aku pelajaran paling yang lumayan favorit kebetulan matematika. Tapi kenapa ngambil prodinya akuntansi, terutama di ekonomi ya? Karena aku melihat bahwa pada saat itu kayaknya ekonominya akan dipakai di mana-mana jadi pekerjaan. Jadi kayaknya semua perusahaan butuh akuntan, semua perusahaan juga pasti ada sisi ekonominya. Jadi mungkin buat aku lebih oke untuk masuk ke prodi akuntansi juga. Karena ya kan di sana pasti banyak angka ya kalau manajemen. Yang aku tahu pada saat itu ya tidak terlalu banyak melibatkan angka. Sementara aku lumayan suka ngulik-ngulik angka pada saat itu. Jadi bisa dikatakan kalau Kak Martin ini tertarik dengan angka-angka dan membuat mungkin peluang bekerjanya itu besar. Karena di perusahaan juga memakai ekonomi gitu ya, hitung-hitung gitu. Terus bagaimana kesan pertama Kak Martin selama menjalani perkuliahan di akuntansi? Kesan pertama pusing karena
Aku nol besar banget soal akuntansi ya. Karena pertama kan aku di IPA juga nggak dapet, pada saat itu nggak dapet akuntansi, ekonomi segala macam nggak dapet. Ekonomi mungkin dapat sedikit, cuma akuntansi nggak dapet. Jadi kesan pertama pada saat baru masuk nol besar banget, jadi nggak tahu apa-apa, bener-bener clueless, nggak tahu mesti ngapain. Jadi ya sepanjang 1 semester lah ya, aku kira-kira belajar benar-benar dari nol akuntansi. Aku tanyalah semua orang di kelas gitu ya, di kelas dan luar kelas, teman-teman aku juga yang ngerti dasar akuntansi, aku belajar banget dari mereka gitu ya. Jadi tapi ya kan ada di beberapa pelajaran di semester 1 itu, pada saat itu ada pelajaran-pelajaran yang mungkin di luar akuntansi. Nah itu mungkin yang bisa ajarin ke mereka gitu. Jadi kayak kita mutualisme lah, kayak tukar-tukaran ide lah, ilmu dari ide. Oke, tadi kan Kak Martin mungkin cukup kaget kali ya untuk ke prodi akuntansi ini, dari yang IPA ke akuntansi. Nah, aku mau tanya nih, selama perkuliahan itu Kak Martin ada nggak tantangan yang kayak wah sulit banget nih di prodi akuntansi? Boleh diceritakan Kak? Kalau tantangan paling berat sih, karena ini mungkin sifat aku yang dari sekarang masih ke bawah sini sedikit ya, yaitu nggak teliti. Jadi biasa aku ngitung bisa cepet, cuman pada saat itu ya, aku ngitung bisa cepet, tapi kebanyakan tidak teliti. Sementara kan di akuntansi ini, yang kita tahu ya, semua hal itu bergantung pada balance atau enggaknya. Iya, betul. Akuntansi kan ilmu tentang balance sesuatu kan, Iya. debit dan kredit kita harus balance. Nah itu tantangan terbesar aku di awal-awal dan sampai akhir juga, sempat juga, yaitu adalah nggak teliti. Karena nggak telitinya itu jadi ya ada aja lah nanti nggak balance, mesti ngitung dari awal. Itu sih tantangan terbesar. Cuman di lain daripada aku nggak dapat ilmu akuntansi sama sekali di awal ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya tantangan terbesar sih biasanya seperti itu. Terus selanjutnya kan Kak Martin tuh di perkuliahan itu sering bisa jadi dosen ya, pernah jadi asdos, terus sering mengajar, berbagi ilmu kepada teman. Boleh dong ceritakan awal mulanya gimana? Awal mulanya kita berarti ini ngomongin di tahun 2000. Oke, kebetulan sebagai informasi ya, aku itu di angkatan 15 tahun 2015. Jadi kita mungkin agak tarik sedikit ke belakang. Jadi waktu itu di tahun 2015 ya, aku kan semester 2 pada saat itu. Karena pada saat itu namanya masih laboratorium ya, jadi namanya masih aslab. Jadi waktu itu dibuka pendaftaran aslab. Karena ada pendaftaran aslab itu, aku jadi tertarik nih. Karena salah satu kelemahan aku juga, yang mungkin sampai sekarang juga masih ya, meskipun sudah lumayan berbeda jauh, yaitu nggak bisa ngomong di depan umum. Jadi aku di SMA dan SMP itu selalu merasa ngomong di depan umum selalu gemeteran. Gugup berarti. Jadi gugup banget, gugup segugup-gugupnya. Jadi karena aku sadar juga kayaknya nanti di dunia pekerjaan nggak bisa deh kayak gini, kan nggak bisa kayak gini terus. Jadi memang harus dilawan rasa takutnya. Jadi cara ngelawan rasa takutnya adalah dengan ya mungkin ya bisa coba lah ya jadi aslab. Kebetulan juga aku kan setahun ini juga belajar udah lumayan oke, gitu. Mungkin bisa lah menyampaikan at least ide-ide aku atau ilmu yang aku serap seperti itu. Jadi lebih ke arah sana sih. Awalnya aku lebih pengen buat ngelawan rasa takut. Tapi setelah aku coba ngajar, ternyata memang aku suka ngajar banget. Jadi pada saat itu aku ngajar kebetulan sampai semester 7 sampai mau skripsi. Jadi berhenti pun karena skripsi pada saat itu. Sekarang sudah selesai skripsi, jadi harus berhenti untuk wisuda segala macam. Jadi memang aku sih sebenarnya kalau aku lihat lagi diri aku lagi, aku suka banget ngajar karena ada kebahagiaan tersendiri melihat orang itu berprogres. Oke. Kakak bilang tadi suka banget mengajar dari semester 2 sampai semester 7, ya kan? Semester 3. Oh, semester 3. Sorry, semester 3. Nah, apa sih motivasi Kak Martin tentang membagikan ilmu kepada teman-teman? Kayak, oh aku kayak mau berbagi ilmu aja nih, atau apa ada yang disampaikan gitu? Buat aku selalu motivasi dan niat aku usahakan selalu pure ya. Maksudnya nggak ada, sebisa mungkin nggak ada hidden agenda atau apalah ya. Karena motivasi aku cuma satu sih kalau berbagi ilmu, itu lebih ke aku selalu percaya ilmu itu kalau dibagikan nggak akan habis. Jadi kalau uang mungkin kita bagikan 100.000 kita bagi habis. Kalau ilmu aku sangat percaya semakin banyak kita tuangkan, kita akan dapat semakin banyak untuk kita tuangkan lagi. Ya seperti itu sih. Dan aku satu lagi, aku ternyata suka banget. Kenapa aku suka ngajar? Karena aku suka banget ngeliat orang tuh berprogres. Dalam artian gini,
kalau misalkan aku selalu ngebandingin ya pertemuan satu dan pertemuan terakhir aku pada saat itu. Aku selalu punya kebahagiaan tersendiri ngeliat orang dari pertemuan satu sampai pertemuan 14 itu ada hal baru yang dia dapatkan gitu. Kayak misalkan dulu aku ngajar akuntansi keuangan dari orang misalkan nggak bisa kayak aku misalkan dari jurusan di luar akuntansi lah, kita nggak ngomongin IPA, jurusan di luar akuntansi yang bisa aku waktu itu coba bantu di laboratorium, jadi bisa dapat sesuatu yang baru gitu loh. Karena aku percaya sih kalau yang namanya ngajar itu selama niat kita tulus dan juga niat kita memang ya pengen ngajar aja, pasti ada aja lah bantuan-bantuannya seperti itu. Itu sih. Terus selain suka mengajar dan membagi ilmu, Kak Martin juga suka membaca ya. Itu buku apa aja sih ya Kak Martin sukai, dan boleh dong beri satu contoh mungkin. Buku ya. Kebetulan aku kalau buku sebenarnya iya suka baca. Memang suka baca dari dulu. Cuman ya sempet lah dulu pas kecil baca-bacanya kayak buku-buku cerita segala macam gitu. Kalau kalian mungkin di zaman kalian ya mungkin belum ada nih ya. Buku-bukunya itu adanya di dapatnya biasanya dari kotak susu. Jadi kalau dulu tuh beli susu kotak, itu dapat buku-buku cerita kayak folklore atau cerita-cerita rakyat. Nah aku biasa dulu suka beli, misalkan kalau beli susu dapatnya itu. Dan juga aku juga suka banget buku-buku kayak penemu-penemu, jadi cerita-cerita penemu. Nah tapi semenjak itu di SD ya, di SMP dan SMA sempat vakum. Jadi kayak nggak ada buku yang favorit banget. Nah ini aku kebetulan baru mulai lagi setelah lulus kuliah ya, beberapa tahun ke belakang. Ya tahun 2023 ya, 2 tahun lalu aku mulai aktif nih baca lagi karena kayak kayaknya ini adalah hobi yang harus dibangkitkan lagi nih dari zaman dulu. Jadi sih aku dulu ya 2 tahun ke belakang lumayan banyak, tidak banyak lah ya, beberapa buku aku juga baca. Kalau buku favorit aku mesti bagi berbagai genre karena kayaknya nggak bisa favorit untuk satu. Kalau yang memorable banget buat aku sih satu, mungkin teman-teman juga harusnya tahu nih ya, buku ini itu salah satu buku yang baru dan juga lumayan asik untuk dibaca, tentang ekonomi juga. Itu Psychology of Money dari Morgan Housel. Itu Psychology of Money satu. Untuk mungkin untuk buku-buku yang sifatnya edukatif ya. Untuk buku fiksi, mungkin kalau tadi non fiksi juga aku kadang-kadang baca novel-novel. Aku biasa kalau novel bacanya novel-novel Japanese literature biasanya. Aku ada yang aku suka banget. Salah satunya ada Before the Coffin Gets Cold. Itu ada 5 seri. Itu bagus, menurut aku bagus banget. Dan heartwarming. Gitu. Mungkin satu buku lagi yang bisa dikatakan semi fiksi juga. Ini buku yang pertama aku baca dan bikin aku jadi suka baca buku setelahnya. Yaitu ada yang namanya Dunia Sophie. Itu buku tentang filsafat. Mungkin agak keluar jalur dari background aku juga. Tapi itu buku dasar-dasar filsafat yang sangat menyenangkan untuk dibaca. Mungkin seperti itu. Oke, kan tadi Kak Martin sudah mengasih tahu semua ya tentang Kak Martin suka membaca gitu ya, dan juga sudah dikasih tahu favorit apa aja nih buku dari Kak Martin berbagai genre. Selanjutnya itu di luar kegiatan akademik nih kakak punya kebiasaan lain, yaitu suka mengabadikan momen berharga. Kalau aku lihat dari Instagram kakak tuh banyak banget upload kayak foto-foto yang suka kakak abadikan gitu. Nah aku mau tanya nih, sejak kapan Kak Martin tuh tertarik dengan kegiatan tersebut? Sejak kapan? Oke. Mungkin aku lebih suka ya, mungkin kata yang tepat adalah mengabadikan momen ya. Karena kalau fotografi kayaknya terlalu teknis banget. Aku suka ngabarin momen itu setelah kita jelas balik lagi mungkin ke tahun 2021 itu kebetulan papaku meninggal. Jadi pada saat itu setelah papaku meninggal karena COVID waktu itu, jadi beberapa tahun kemudian aku baru sadar kok kayaknya nggak punya ya foto-foto papa zaman dulu gitu loh. Jadi sayang banget gitu ya, semasa dia hidup kok kayaknya nggak ada sih kenangan yang bisa dikenang lagi gitu. Jarang lah, at least aku nggak terlalu banyak punya foto. Ada beberapa tapi nggak banyak lah, apalagi foto-foto beliau sendiri. Jadi mulai dari situ sih aku mungkin start foto itu biasanya dari tahun 2024 baru tahun lalu sih yang benar-benar serius ya, maksudnya benar-benar belajar. Tapi ya mulai startnya mungkin dari 2023 akhir lah. Jadi mulai kayaknya kayaknya kita perlu lah mengabadikan momen-momen di sekeliling kita gitu ya.
sebelum momennya hilang. Nanti tinggal jadi kenangan. Kenangan seperti itu. Oke. Eh, habis itu apakah ada momen spesial yang pernah Kak Martin abadikan lewat dokumentasi yang sampai sekarang masih sangat berkesan dari Kak Martin? Momen spesial sebenarnya banyak sih, banyak banget ya. Karena aku selalu merasa setiap momen itu worth it untuk dikenang lah ya, sekecil apapun itu. Tapi kalau momen paling berkesan, tentu saja kemarin juga aku sembari ngajar, membuat mungkin FYI untuk teman-teman ya. Kemarin di tahun lalu aku ngajar, aku sembari ngambil juga foto-foto di masa-masa perkuliahan pada saat itu. Itu lumayan memorable sih, karena mungkin bukan foto-foto yang sangat artistik, mungkin bukan foto-foto yang sangat genius banget, tapi buat aku foto itu adalah tiket masa lalu sih. Jadi kalau orang biasa mengenang dari video, mungkin mengenang dari apa, kalau buat aku foto itu tiket masa lalu aku yang paling works buat aku, karena gampang buat dilihat. Aku juga kadang-kadang nyetak foto juga buat dikenal secara fisik. Jadi kalau dibilang momen paling memorable pada saat ini yang top of mind aku ya, itu momen pas ngajar kemarin sih di tahun terakhir. Oke. Berarti Kak Martin tuh suka foto itu udah dari tahun 2024 ya. Dan sekarang mulai serius nih, mulai kayak ingin Meningkatkan skill, ya. meningkatkan skill untuk mengabadikan momen-momen yang berharga untuk Kak Martin. Nah Mika, setelah lulus dari akuntansi ini kan kakak mulai bekerja ya. Dan tadi kakak sudah menyebutkan bahwa kakak bekerja di perusahaan asuransi. Nah, hal apa yang paling mencolok, yang paling Kak Martin rasain itu kayak berbeda dibandingkan dengan masih masa kuliah? Hal yang paling berbeda dibandingkan dengan masa kuliah, Ya. yang pasti tanggung jawab. Tanggung jawab itu sangat amat berbeda dibanding kuliah dan kerja, itu beda banget menurut aku ya. Pertama, kalau aku pikir-pikir, di masa kuliah itu tanggung jawab kita pada diri kita sendiri. Betul. Betul ya, jadi kita mau ngapain juga, mau sebobrok apa kita juga, yang nanggung diri kita sendiri. Betul. Tapi kalau di pekerjaan, kalau kita mungkin ada salah segala macam, itu tanggung jawab kita terhadap perusahaan. Atau bahkan mungkin nggak selalu kita ngomong perusahaan secara lingkup luas. Mungkin tim kita, mungkin direktorat kita, mungkin perusahaan secara skala besar, karena tanggung jawabnya kita itu bukan lagi pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Mungkin seperti itu sih. Oke. Jadi kan saat kuliah Kak Martin tuh ikut kegiatan kampus tuh dengan leluasa ya. Kalau sekarang kan pasti beda kan ya, karena udah kerja. Betul. Itu gimana sih kakak mengatur waktu, hobi, sosial, dan pekerjaan kakak? Hobi, sosial, dan kerjaan. Nah, ini sulit nih. Karena gini ya, mungkin ini konteks buat para pendengar yang lain ya. Aku bekerja itu layaknya karyawan pada umumnya, 8 to 5, 8 sampai 5, Senin sampai Jumat ya. Mungkin itu konteksnya dulu. Jadi sudah pasti waktu aku banyak habis lah di hari-hari kerja. Jadi mungkin ya berangkat juga pagi. Kebetulan aku kerja di Jakarta, aku di Depok. Jadi kerja memang pulang pagi, nggak ngekos. Jadi ya mostly waktu aku habis di hari kerja sih. Mungkin di malam ya bisalah kita ngobrol sama keluarga atau sama teman gitu. Tapi ya mostly sih di hari kerja udah nggak ada waktu lah ya. Paling di Sabtu Minggu itu sih. Sabtu paling ya karena aku lagi suka banget foto, kadang-kadang aku juga pergi aja sendiri gitu. Pergi sendiri kemana, foto segala macem. Ya buat ini juga sih, buat ngilangin penat juga ya. Itu. Ya Minggu biasanya pergi sama keluarga seperti itu. Paling gitu. Oke. Selain itu aku juga mau tanya nih Kak. Tadi kan kita berbicara tentang Kak Martin sudah lulus nih. Nah, sementara kalau aku mau tanya nih, apa aja kebiasaan atau skill apa aja kebiasaan atau skill yang Kak Martin itu paling apa sih ini? Ya. Hah? Ya. Bisa. Gak apa-apa, lanjut aja gak apa-apa. Sudah. Ya, lagi kan ngobrol. Kalau kayak gitu, ini luas sih. Oke, aku sekarang mau tanya nih Kak, gimana
menurut kakak atau kebiasaan atau skill apa yang harus dimiliki saat kuliah dan itu sangat membantu untuk pekerjaan? Oke, skill. Kita Iya. ngomongin skill. Kalau menurut aku, yang setahu aku ya, skill itu dibagi jadi dua. Ada yang hard skill sama soft skill. Nah, banyak mungkin mahasiswa ya yang berpikir hard skill itu yang paling dibutuhkan di pekerjaan. Betul, mungkin seperti itu. Tapi kita juga harus menerima kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa itu bekerja sesuai dengan bidangnya. Contohnya aku sendiri nih, kebetulan. Aku dulu prodi akuntansi, aku dulu mikirnya akan kerja sebagai akuntan di belakang meja, tiap hari ngurusin laporan keuangan, transaksi segala macam, tapi pada kenyataannya, enggak. Aku sekarang kebetulan bekerja di bagian divisi investasi, mungkin masih relate dengan ekonomi, tapi sangat jauh dari akuntansi. Iya, betul. Nah, menurut aku skill yang paling dibutuhkan, yang at least aku alami ya, justru bukan hard skill. Hard skill mungkin kalian akan lupa 1-2 tahun ke depan, nanti pas lulus juga biasanya udah lupa. Iya. Yang dibutuhkan banget itu sebenarnya soft skill. Soft skill contohnya, yang paling kepake adalah komunikasi. Cara kita komunikasi sama orang, cara kita komunikasi sama atasan, mungkin ada rekan tim kita atau mungkin bawahan kita, itu yang sebenarnya butuh banget. Yang kedua, yang berkaitan juga, itu cara kita dealing with people. Jadi cara kita gimana sih kita berinteraksi sama orang lain, itu sih sebenarnya yang dibutuhkan banget pada saat bekerja. Karena kan kita pasti bekerja sama sendiri. Yang mungkin adalah kita bekerja yang mungkin di bagian-bagian yang benar-benar butuh sendiri. Tapi kan most of the time kita pasti berhubungan sama orang lain. Sebenarnya itu sih, menurut aku justru soft skill yang sangat dibutuhkan. Seperti itu. Soft skill yang sangat dibutuhkan. Berarti nggak cuma hard skill ya guys. Berarti soft skill itu kayak komunikasi, terus juga harus bisa berbicara kepada seorang atau ke Sama mungkin satu lagi yang sangat dibutuhkan adalah cara kita ngomong. Nah, betul. Ini benar. Ini mungkin buat teman-teman nih, mungkin akuntansi itu sering dikaitkan dengan orang-orang yang nerd. Iya, betul. Orang yang nerd Iya, yang duduk betul. di balik meja, nulis, kacamata, hitung kalkulator. Sebenarnya mungkin ada yang seperti itu nanti di pekerjaan. Mungkin. Tapi kita harus menerima kenyataan juga. Mungkin juga kita tidak harus bekerja seperti itu. Jadi buat aku encourage juga nih buat teman-teman, ayo kita belajar bukan hanya menghafal. Jadi bukan, ya memang pelajaran di perkuliahan penting, cuman bukan itu sebenarnya esensi dari perkuliahan. Gitu. Perkuliahan itu buat aku cara kita dealing dengan sesama, itu lagi cara kita menyampaikan ide, itu penting banget pada saat nanti di pekerjaan. Karena aku juga pernah denger nih dari, aku lupa dapat dari mana, kalau kita punya skill tinggi tapi cara kita ngomong itu nggak ada, kita akan dinilai sebagai orang yang nggak punya skill. Mendingan kita punya skill mungkin 30 tapi cara ngomong kita 70, daripada kita punya skill misalkan 90 ngomong kita 10. Seperti itu sih buat aku. Oke kak, apa hal yang bikin Kak Martin kaget soal dunia kerja yang nggak pernah diajarkan di kampus? Yang pernah dicari bos, soft skill tadi. Karena menurut aku soft skill itu kan didapatkan dari kita sehari-hari ya, sosial kita. Memang bagiannya dari perkuliahan adalah menyampaikan materi-materi sesuai dengan kurikulumnya. Yang buat aku kaget, jujur pada saat di bekerja itu kita nggak berhubungan sama orang di seumuran kita. Kalau mungkin di kampus ya kita pukul rata lah ya. Iya. Kita pasti kan ngomong sama paling lebih tua setahun, 2 tahun. Nah kalau di pekerjaan kan kita nggak bisa ngatur tuh. Bisa jadi nanti rekan kerja kalian umurnya misalkan 40. Kayak yang aku alami kayak sekarang, kebanyakan aku berhubungan sama orang-orang yang umurnya jauh di atas aku. Jadi rekan timku, senior aku juga udah lebih tua jauh daripada aku. Begitu juga dengan direktur dan juga rekan-rekan yang lain juga, mostly lah lebih tua kebanyakan. Jadi yang buat aku kaget, yang pertama adalah ternyata hidup kita bukan hanya rekan sebaya kita. Hidup kita tuh banyak lah bisa ke atas. Ya mungkin sekarang aku juga bisa ketemu sama yang lebih muda gitu ya. Kan cara komunikasi beda. Dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda. Gimana kita manfaat? Ya, mungkin dari aku sih, kalau yang kita dihadapkan pada orang-orang di dunia pekerjaan, most of the time, mungkin dengan adanya tren-tren kayak sekarang startup gitu ya, mungkin rekan kerja kalian seumuran, mungkin.
Tapi kan tidak menutup kemungkinan karena bekerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin bukan yang tipe startup, gitu ya. Dan itu pasti kan banyak orang-orang yang belum jauh umurnya daripada kita. Nah, gimana sih cara kita menempatkan diri kita dengan orang yang di atas, yang umurnya di atas kita, mungkin dengan yang di bawah kita nanti pada saat kita udah kerja beberapa tahun ke depan. Itu sih menurut aku gimana cara kita dealing with people yang aktif, yang umurnya di atas, umurnya di bawah, mungkin yang sebaya juga. Karena cara komunikasinya pasti beda semua. Gitu. Oke. Berarti komunikasi itu penting banget ya, dan itu juga teman-teman harus lebih bukan dipelajari sih, kayak lebih diasah aja skill komunikasinya, karena itu berguna banget untuk nanti teman-teman saat bekerja. Nah, selanjutnya nih Kak, boleh diceritain nggak momen pertama kali Kak Martin itu merasa kayak di kantor tuh kayak, aduh, pekerjaan ini tuh kayak, berat banget nih, daripada yang di kampus. Kan kalau di kampus itu cuma ada tugas atau gak kuis, selain itu kan kita full dengerin materi dosen. Kalau di kerjaan tuh kayak, dari pertama masuk pasti kita udah kayak langsung bekerja gitu kan, langsung kayak mengerjakan pekerjaan. Boleh diceritain nih Kak? Momen pertama ya, berarti momen pertama merasa bebannya itu bedanya gimana ya? Iya. Ya benar sih, benar kata Desti tadi. Kita kalau di perkuliahan kan, ya kalau bisa dibilang masalah kita itu palingan, bukan mengecilkan ya, tapi masalah kita akan berputar di antara tugas dan kuis, betul. Tugas dan kuis yang mungkin kita belajar juga sepanjang perkuliahan. Tapi yang beban pertama aku, balik lagi, tadi aku kan bekerja di investasi ya. Beban pertama aku adalah aku tidak sama kayak kuliah, aku start dari nol lagi. Mungkin ada dasar-dasar yang aku dapat gitu ya, tapi ya kebanyakan mungkin 80% aku belajar pada saat bekerja. Jadi mungkin beban yang pertama-tama aku alami, aku harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan aku, yang dimana itu bidang yang mungkin berkaitan, tapi ternyata tidak terkait itu dengan yang aku pelajari. Juga disebutkan dengan pekerjaan-pekerjaan juga ya. Jadi sembari belajar, jadi sembari meraba-raba juga pekerjaannya kayak gimana, sembari tapi udah ada pekerjaannya. Jadi mungkin itu sih, itu beban-beban di awal yang buat aku lumayan bikin stres di awal-awal. Tapi ya itu kan bicara soal waktu aja, seperti itu. Dari pengalaman Kak Martin, apa sih yang paling penting yang harus dipersiapkan mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja? Sebelum terjun ke kerja, pertama, jangan berharap kalau materi kalian di perkuliahan akan membawa kalian jauh dari kerja. Mungkin itu. Tapi ini bukannya mengecilkan arti perkuliahan tersebut ya. Tapi banyak dari kita mungkin masa perkuliahan karena kita juga mungkin sudah di didiknya kita terbiasa menghafal. Iya. Betul ya. Betul. Karena aku juga pas ngajar. Nah ini mungkin buat selingan aja. Pas ngajar aku sering banget tes. Orang-orang yang aku ajar minggu ini diajarin apa, minggu depan biasanya lupa. Iya betul. Biasanya lupa. Nah, mungkin yang harus tingkatkan ya selain dari perkuliahan tersebut ya, aku tidak mengecilkan orang-orang yang berprestasi di perkuliahan secara akademik gitu ya. Memang IP itu perlu. IP itu perlu banget. IPK itu menurut aku adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap apa yang kita lakukan. Contohnya, mungkin dari teman-teman sini ada yang bayar kuliah sendiri mungkin, atau tapi aku juga percaya banyak dari kalian yang mungkin dibiayai oleh orang lain lah. Nah, menurut aku IPK itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap orang at least yang membiayai kita, biar mereka tuh tahu kalau kita tuh benar-benar serius loh, bukan berkuliah gitu ya, nggak cuma main-main aja. Tapi balik lagi, kita sembari itu juga harus mengimbangi juga dengan yang namanya soft skill kita. Caranya gimana? Mungkin caranya kalau aku waktu itu yang works buat aku adalah ngajar. Tapi karena kan ngajar, kita ngomong di depan umum, ada orang yang mendengarkan, gimana cara kita menyampaikan gitu. Tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin nggak suka ngajar, mungkin bisa join di UKM. Mungkin kalau ini di himpunan, nah himpunan juga menurut aku juga salah satu wadah yang baik untuk mempersiapkan diri di dunia pekerjaan. Karena mungkin kita akan dealing dengan mungkin di sini di himpunan setahu ada kadetnya. Iya, betul. Ada departemen, ada kepala operasional, ada ketuanya. Gimana sih struktur organisasi itu? Nanti itu ya mirip-mirip lah dengan pekerjaan. Pasti kan di pekerjaan ada struktur organisasi, ada hierarkinya. Justru menurut aku ya kita harus nyarilah
cara ngasahnya kita mesti nyari tempat-tempat di mana kita bisa mengasah skill kita. Jadi jangan terlalu berfokus jadi kupu-kupu. Jadi jangan terlalu jadi kupu-kupu, tapi jangan juga sampai kuliah kita terbengkalai gitu. Jadi mungkin ya wadahnya kalau aku at least untuk aku jadi asisten dosen pada saat itu, mungkin teman-teman yang lain bisa join di himpunan, mesti join di UKM yang lain gitu. Menurut aku itu sih. Karena ya mungkin kita nggak sadar pada saat kita menjalani, tapi pada saat nanti di bekerja mungkin ternyata ini tuh yang dibutuhkan. Mungkin kalian akan merasakan saat itu nanti. Gitu. Mungkin dari pas waktu kuliah tuh kita kan mengikuti kayak UKM atau kan himpunan gitu. Jadi kita lebih berpengalaman, jadi kita lebih mengerti gitu ya. Misalkan kalau di himpunan ini kan ada proker. Nah, proker ini tuh sama aja kalau di bekerja tuh kayak proyek gitu ya. Betul. Nah, proker ini juga kita nggak cuma sendiri, tapi kita bertim gitu. Jadi gimana kita cara membangkitkan komunikasi serta kerjasama tim yang baik untuk biar proker itu berhasil. Ya. Oke, selanjutnya Dika, apa sih perbedaan terbesar Kak Martin itu kayak ekspektasi sebelum bekerja dan sesudah bekerja? Kayak mungkin sebelum bekerja kayak, ini mah sudah diajarin di kuliah gitu. Pas bekerja kayak, waduh, kok ternyata susah ya gitu. Boleh di-share Kak? Oke. Perbedaannya berarti. Iya. Perbedaannya ekspektasi dan realita bagi kita. Betul. Ngomongin ekspektasi dan realita. Mungkin untuk konteks dulu buat teman-teman, aku bekerja udah baru jalan 6 tahun dan aku belum pernah pindah perusahaan. Jadi mungkin konteksnya bisa kita buat dulu supaya mungkin nanti ada yang bilang enggak kok gitu ya. Jadi tapi ini konteks aku bekerja jalan 6 tahun dan belum pernah pindah perusahaan. Perbedaan ekspektasi dan realitas. Tentu saja ekspektasi aku sama seperti kebanyakan mahasiswa, yaitu adalah ini mah nanti kan udah bisa di kuliah, yang masa sih nggak bisa di kerjaan gitu kan. Yang masa sih aku dulu pelajaran yang aku paling favor, yang paling aku suka kebetulan akuntansi keuangan. Aku juga dulu konsentrasi akuntansi keuangan dan skripsi di sekitar akuntansi keuangan. Dan mungkin aku honorable mention dulu untuk Pak Monang, terima kasih untuk Pak Monang nih udah membuat aku jatuh cinta dengan akuntansi keuangan pada saat itu. Nah, balik lagi. Karena aku dulu belajar akuntansi keuangan, udah pasti ya ekspektasinya ada bekerjanya nanti kan akuntansi nih. Iya. Akuntansi di balik meja, nanti input data, mungkin nanti bikin laporan keuangan. Ternyata realitanya adalah jauh banget. Realitanya pada saat ini aku bekerja nggak berurusan dengan laporan keuangan. Bahkan kalau kalian mikir kalian harus menghafal akun-akun, Iya, betul. kalau kalian sekarang transaksi apa, akun harus mikir apa, kalau kalian dengan menghafal, percayalah itu nggak akan kepake. Karena mungkin berbeda ya akun yang dipakai. Betul. Pas bekerja. Mungkin namanya bukan itu, tapi konsepnya itu. Jadi aku selalu encourage juga nih pada saat ngajar, terutama dulu aku ngajar akuntansi keuangan yang banyak jurnal, aku selalu bilang, yuk kita jangan menghafal, tapi kita pahami transaksinya apa. Itu. Karena salah satu prinsip akuntansi yang aku tahu juga yang aku ingat, itu adalah substance over form. Jadi substansi itu selalu mengungguli bentuknya. Bentuknya mungkin A, mungkin masuk substansinya A, bentuknya B, tapi kalau substansinya A, ya tetap A gitu. Mungkin dibalurnya dengan kayak gimana, nama akunnya mungkin beda, tapi ya artinya itu. Nah, kalau aku nggak ngurusin kayak gitu tuh sebetulnya. Mungkin aku input transaksi ya, tapi aku juga udah di akun-akunnya udah ada catatannya, jadi nggak usah hafal. Yang penting tahu di transaksinya apa, harus ngapain dan transaksinya apa. Jadi nggak usah dihafal lagi. Dan aku sekarang lebih ke analisa data, terus menjalankan transaksi investasi juga, terus kontrol, mungkin ada meeting rutin segala macam untuk ya menjaga investasi perusahaan. Nah, itu bidang yang jauh banget dari apa yang aku pelajari selama di akuntansi seperti itu. Bagaimana perbedaan tanggung jawab yang Kak Martin rasakan saat menjadi mahasiswa dan menjadi pegawai? Nah, ya ini juga juga penting ya. Kayak tanggung jawab. Kalau tadi aku sempat bilang juga poin yang di awal-awal, tanggung jawab kita itu sebagai mahasiswa itu biasanya pada diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kalian merasakan bedanya SMA dan kuliah juga kalian pasti merasakan bedanya. Di SMA kalian dikejar-kejar gitu kan sama guru segala macam. Di kuliah mostly kan ya terserah kalian juga mau gimana kan. Nah itu juga yang kalian akan bawa ke kerjaan.
Jadi kalau kalian gak bisa tanggung jawab sama diri kalian sendiri, ya gimana kalian mau tanggung jawab dengan mungkin tim kalian? Karena kalau di pekerjaannya, most of the time, ya tanggung jawab kita, ya kesadaran diri kita aja. Jadi, ya mungkin kita nggak dikejar-kejar kayak pas SMA, tapi kan tetap tanggung jawab tetap sama. Bagaimana kita tanggung jawab terhadap kerjaan kita, job desk kita apa, dan tanggung jawab kita ke siapa, ke usernya, seperti itu sih. Jadi ya perbedaan tanggung jawabnya cukup besar. Kalau dari kuliah kita tanggung jawabnya sama diri sendiri, kalau sama pekerjaan banyak orang dan banyak hal. Oke, berarti kalau tanggung jawab itu nggak cuma untuk diri sendiri juga ya, untuk bekerja. Cuma bisa juga untuk banyak orang dan perusahaan itu sendiri. Nah, oke Kak, selanjutnya pengalaman yang paling menantang nih menurut Kakak pertama kali bekerja itu gimana? Dan Kakak bagaimana cara belajar dari pengalaman tersebut? Pengalaman menantang. Iya. Pengalaman menantang aku sejujurnya adalah lingkungan. Lingkungannya karena sebagai konteks dan informasi, aku bekerja di salah satu perusahaan asuransi dan lantai aku itu isinya adalah direktur semua. Jadi itu adalah memang lantai direktur-direktur, lantai direksi dan juga sekretaris-sekretarisnya. Otomatis bayangan aku soal pekerjaan juga beda nih daripada zaman kuliah. Kalau di kuliah aku mikir, wah nanti kan setim, ruangannya luas gitu ya, akuntansi nggak ada sekat, open space segala macam ya, rekan sebaya segala macam. Ternyata pas di hari kenyataan, aku kerja banyak interaksi sama direksi, yang which is itu kan ya jauh lah ya, jabatan segala macam. Ya gimana? Nah kalau di pekerjaan, aku terbiasa sekarang bekerja dengan umur yang jauh di atas aku. Karena sebagai konteks juga, aku bekerja sekarang di lantai direksi. Jadi banyak banget. Jadi semua, ya hampir 80-90% direktur itu ada di lantai itu. Jadi ya mungkin kebayang ya. Kalau dulu aku mikirnya di perkuliahan, paling kan kita kerja akuntansi gitu ya, orangnya banyak, timnya banyak. Terus yang paling sebaya lah umurnya gitu kan, gak beda jauh. Ternyata pada saat di dunia pekerjaan, aku harus dihadapkan dengan bagaimana cara berkomunikasi dengan direktur-direktur yang which is secara jabatan pasti kan jauh banget. Secara waktu itu aku fresh grade, aku baru masuk, baru bekerja banget. Belum pernah bekerja di tempat lain, tiba-tiba masuk langsung ketemu dengan direktur-direktur. Jadi waktu itu perkenalan aku juga dengan direktur-direktur bahasa itu. Ya jadi kebayang lah ya gimana caranya aku harus beradaptasi. Yang biasa ngomong sama misalkan lebih setara gitu ya, bisa ngomongnya nyantai. Yang kalau ke direktur sebenarnya bukan yang harus formal banget kayak kerajaan juga, nggak kayak kerajaan juga. Cuma kan ya kita kan harus respect juga ya dengan orang yang lebih tua, juga dengan yang jabatannya jauh di atas kita, kan kita harus respect juga lah. Gimana cara kita berkomunikasi, gimana kita bersikap juga, seperti itu sih paling perbedaan ekspektasi dan realitanya kayak gitu. Tadi kan kakak bilang ya kalau kakak tuh seruangan sama direksi ya. Iya, santai sama direksi. Dan itu kan kayak mungkin pangkatnya lebih tinggi ya daripada kakak bisa di perusahaan tersebut. Gimana sih Kak tipsnya tuh kayak ngerasa kayak takut nih direksi, gimana cara untuk komunikasinya tuh biar teman-teman bisa mungkin kayak untuk bekerja, pas nanti bekerja kayak berarti seperti ini ya gitu. Nah ini mungkin kita balik lagi ke masa aku kuliah. Nah ini ilmu yang baru aku sadar kepake, padahal pada saat itu kelihatannya biasa aja. Jadi kalau pada saat di dunia perkuliahan aku banyak berinteraksi sama dosen-dosen gitu ya, karena kan aku juga waktu itu di lab yang banyak lah kontak-kontak dengan dosen segala macam, ya mungkin skripsi juga dengan pembimbing. Jadi mungkin ya modal awal aku ya gimana cara aku interaksi dengan dosen-dosen, which is kan pasti lebih tua ya. Bisa pasti lebih tua, ya paling itu sih yang aku terapkan. Jadi cara kita bersikap, cara kita ngomong segala macam, menyampaikan ide gimana gitu ya. Tapi ya kalian jangan terpikirkan kayak direksi itu adalah raja kayak di kerajaan gitu ya. Nggak kayak gitu juga, nggak sekaku itu lah. Ya mungkin beda-beda tiap perusahaan, tapi at least di aku ya direkturnya ya mungkin lebih tua, tapi ya bersikapnya biasa aja gitu, nggak harus yang hormat baginda sebenarnya kayak gitu juga. Jadi ya kita juga harus adaptasi sama lingkungan kita juga. Kalau mereka nyantai, kita terlalu formal banget juga kadang-kadang kan kayak nggak enak. Jadi kita ya
case by case lah, berbeda-beda orang, kita harus belajar juga caranya dikasih sama orang tersebut seperti itu. Oke. Baik Kak, terus kan dalam kerjaan kakak pasti sering menghadapi kayak kegagalan atau kesalahan itu ya. Gimana cara kakak bangkit dari situasi tersebut? Kesalahan pertama yang paling aku ingat pada saat di dunia kerja, ini juga lumayan fatal. Apa tuh Pak? Lumayan fatal. Jadi ini aku sebagai konteks lagi ya, aku di tim aku, tim investasi itu terdiri dari 3 orang. Jadi satu adalah user aku, which is satu adalah direktur keuangan. Jadi yang kedua itu adalah senior aku, gitu ya. Yang ketiga itu aku. Jadi kita kan tiap bulan itu pasti bikin laporan keuangan. Betul. Sorry, bukan bikin laporan keuangan. Kita pasti bikin laporan summary investasi untuk di-meetingkan secara bulanan oleh direksi. Jadi ada satu momen pada saat itu aku ingat banget. Aku lupa tahun berapa, tapi itu tahun pertama aku bekerja di 2019. Aku ingat banget itu pada saat itu salah input angka. Terus gimana Kak? Angkanya sepele. Jadi kalau mungkin di akuntansi kita terbiasa dengan angka 20 juta. Iya. Pada saat itu angkanya sepele. Jadi pada saat itu aku menghitung, aku lupa ya investasinya apa. Oh, kalau nggak salah reksadana. Aku ngitung reksadana. Jadi reksadana itu kan ada harga per harinya. Jadi aku harus melaporkan harga di akhir bulan. Pada saat itu, ya mungkin liar gitu ya, nggak kelihatan angkanya. Jadi kebaliklah angkanya. Kebaliknya sebenarnya nggak gede misal. Aku lupa sih, tapi waktu itu angkanya ada cuman 4 digit. 4 digit dan 2 koma. Jadi mungkin 2000 koma berapa. Mungkin kebalik di 2 angka terakhir. Tapi karena jumlah unitnya banyak, itu waktu itu selisihnya sampai besar banget. Besar banget pada saat itu. Dan itu lumayan mengagetkan. Pada saat di meeting kan, aku lupa ya detail kejadiannya, cuman jadi pertanyaan kok bisa kayak gini gitu ya. Ternyata baru di test break waktu itu aku salah inputnya, tapi udah terlanjur karena udah lewat sebulan, jadi nggak bisa dikoreksi. Jadi waktu itu senior aku juga bantu untuk nge-cover dan juga revisi juga, jadi baru bisa dibenarkan tuh di bulan depan. Jadi ya itu dianggap ya kesalahan catat gitu, bukannya niat atau apa. Jadi memang pure kesalahan catat dari aku, dan untungnya juga tidak mengganggu decision making. Jadi yang paling penting nih, nah yang aku bilang tadi tanggung jawab ya, karena tanggung jawab kita mungkin akan berpengaruh terhadap decision making seseorang. Contoh misalkan kalau aku sekarang tuh analisa suatu saham gitu ya, aku bilang mungkin aku ilmunya kurang atau salah baca, aku bilang wah sahamnya layak nih Pak atau Ibu dibeli. Ternyata kalau ditarik lebih besar lagi, ternyata sahamnya nggak worth it untuk dibeli. Berarti kalau kita sampai menginfluence orang untuk beli, kalau kita ternyata salah menganalisa, kan berarti kan kalau misalkan dia beli harganya jatuh, berarti kan tanggung jawabnya di aku dong. Karena aku yang sebagian besar tanggung jawabnya di aku, karena aku yang menginfluence orang tersebut untuk beli atau jual. Mungkin itu sih, itu yang aku bilang tanggung jawab yang sangat berpengaruh. Ya kita nggak boleh ceroboh dan juga memang harus teliti segala macam. Ya itu sih konsekuensinya. Takutnya seperti itu, kayak gitu. Oke. Berarti harus teliti ya guys, walaupun sekecil itu angka, dan emang kadang suka kebalik, misalnya 2.599, 2.999. Jadi suka kebalik gitu, dan itu harus detail dan harus diteliti lagi untuk mau bekerja ataupun kuliah juga itu harus diteliti. Oke Kak, selanjutnya ini bagaimana sih Kakak menilai kesalahan umum tentang dunia kerja yang sering dialami oleh para fresh graduate. Jadi kayak misalnya kayak di dunia kerja tuh kayak harus begini banget loh, tapi pada saat di dunia kerja tuh nggak seperti itu. Oke. Bukan kesalahan ya, mungkin memang belum mengalami aja, karena kan ekspektasi kita pada saat kuliah pasti berbeda ya. Yang menurut aku lumayan banyak aku temukan adalah kita harus bekerja di bidang. Jadi kalau akuntansi harus pokoknya kerjanya harus akuntansi, nggak mau yang lain gitu. Ya mungkin kita harus menelan pil pahit juga ya. Tidak mungkin akuntansi dibutuhkan di banyak perusahaan, semua perusahaan pasti butuh.
Tapi kan juga ini kita ngomongin supply dan demand. Supply-nya mungkin banyak tiap tahun nambah, tapi perusahaan mungkin tidak nambah sebanyak akuntannya. Jadi kan pasti persaingan besar. Mungkin di 20-30 tahun lalu akuntansi dicari-cari. Tapi kalau sekarang mungkin menurut aku udah oversupply gitu ya. Udah terlalu banyak orang yang mau menjadi akuntan di suatu perusahaan. Jadi ekspektasinya adalah kita harus terima kalau kita tidak bekerja di bidang kita. Makanya tadi aku bilang, kenapa lebih penting soft skill? Karena soft skill itu yang akan membawa kita jauh. Membawa kita ke beberapa bidang. Contoh, aku juga punya teman, itu dia adalah lulusan teknik, aku lupa teknik apa ya. Mungkin teknik mesin. Teknik mesin. Dan sekarang dia bekerja sebagai marketing. Kan itu beda jauh. Tapi ya itu harus dilakukan. Karena mungkin ya beliau tidak bisa dapat pekerjaan teknik mesin. Ya tapi kan hidup harus terus berjalan. Betul. Jadi kita ya harus beradaptasi lah dengan dunia luar gitu loh. Makanya tadi aku bilang jangan terlalu terperangkap di dunia kita sendiri gitu ya. Akuntansi banget, harus finance banget ya. Mungkin kalau kesempatannya, jadi teman aku juga ada beberapa jadi guru loh. Ada yang jadi guru, ya mungkin dulu cita-citanya jadi akuntan di perusahaan, ya kerja 8-5 gitu. Tapi tiba-tiba ada kesempatan jadi guru dan diambil, ya nggak boleh juga. Mungkin ilmu akuntansi kepake dalam mengajar akuntansi. Mungkin juga bahkan gurunya pernah guru akuntansi. Mungkin harus belajar dari nol. Jadi ya kesalahannya itu sih, kita terlalu terperangkap di dunia kita sendiri gitu ya. Dan kita harus belajar. Jadi buat teman-teman juga nih mungkin yang mungkin ada kakak-kakak yang udah mau skripsi, udah mau lulus, kita harus menerima kita bekerja pasti mulai dari nol. Mungkin akuntansi, bekerja di akuntansi pun, akuntansi tiap perusahaan kan beda ya. Betul. Kita kan industrinya beda, cara. Mungkin kita dulu belajar perusahaannya apa? Jasa sama dagang. Kalau nanti ada bidang usaha baru yang tidak menyangkut itu, gimana? Itu kan tetap mesti belajar dari nol. Jadi jangan takut bekerja itu belajar dari nol. Karena semua orang fresh grad pasti belajar dari nol. Nggak ada yang langsung fresh grad. Kita ngomongin fresh grad, lulus langsung pinter gitu ya. Ya. Di dunia pasti belajar dari nol. Berarti nggak cuma kita kayak harus abis lulus langsung akuntansi itu nggak kayak gitu guys ya. Karena peluang untuk lebih dari akuntansi itu lebih banyak daripada harus banget tuh akuntansi gitu kan. Jadi kita nggak ada salahnya untuk mempelajari hal-hal yang lain gitu. Mungkin aku nambahin dikit ya. Mungkin ini yang nonton ini nanti ada mungkin baru masuk atau baru masuk kuliah, mungkin di semester 2, semester 4. Mungkin kalau di semester 6 mereka kakak-kakak ini mungkin udah kenal sama yang namanya konsentrasi. Contoh ada konsentrasi, kalau di zaman aku ya, aku nggak tahu sekarang ya. Dulu ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pajak, audit, sama sektor jual beli. Mungkin di semester 6 udah mulai tahu nih, aku maunya masuknya mungkin ke audit nih. Iya. Tapi banyak dari kita yang baru masuk selalu mengasosiasikan akuntansi itu dengan jurnal. Padahal jurnal itu ya bagian kecil banget. Jadi kalau cuma jurnal, ya nggak usah kuliah, dulu belajar. Sekarang apalagi di internet banyak banget tempat-tempat belajar, itu mah nggak usah kuliah kayak gitu. Tapi kan yang nggak bisa didapetin dari internet mungkin ketemu sama orang. Misalkan kalau di internet kita belajar online gitu ya, kan buat aku sih aku nggak terlalu kurang efektif buat aku gitu ya. Mungkin ilmunya maksudnya kan kurang efektif. Jadi yang selama perkuliahan dibutuhkan sebenarnya ngomong sama orang, gimana cara kita cara kita negosiasi dengan orang, berkompromi dengan orang juga perlu kan. Kadang kita selalu mikir hidup itu harus senang gitu. Tapi kan ada case-case di mana misalkan aku nih misalkan sama Limri nih ada satu masalah. Aku maunya gini, Limri maunya B. Tapi kadang-kadang itu nggak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah aku mau ngalah, Limri mau ngalah, kita semua sama-sama kalah, tapi masalahnya selesai. Itu kan yang mesti kita belajar gimana sih cara kayak berkompromi kayak gitu. Itu juga perlu banget itu.
Oke, mungkin ada gak sih Kak kayak tips gitu kan tadi kan Kakak bilang tuh kayak harus nggak cuma jurnal-jurnal doang kan, kita harus belajar tentang akuntansi itu sendiri. Dan tadi Kakak juga bilang kalau itu nggak cuma komunikasi, itu juga berinteraksi dengan orang lain. Misalkan kayak di nego gitu kan, negosiasi untuk ke klien misalnya gitu ya. Itu boleh dibagiin tuh Kak gimana tuh caranya biar kita tuh dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah mungkin aku mau sampai di situ ya. Ini adalah stereotip akuntansi lagi. Stereotip akuntan yang ada di otak-otak, mungkin di otak para mahasiswa baru. Akuntansi itu selalu back office, kerjanya sendiri, nggak peduli lingkungan kita. Tapi di dunia kerjaan kadang kita harus ketemu, tadi kayak Desi bilang, ketemu klien. Betul. Nah kalau kita nggak pernah belajar ketemu sama orang, misalkan di kuliah cabut, pulang, kumpul gitu ya, kuliah pulang, nggak pernah interaksi sama orang, ya gimana gitu loh menghadapi dunia kerjaan yang isinya orang semua. Bahkan kadang-kadang pekerjaan itu komunikasi 75%, kerja di mejanya 25% gitu. Kalau dapat pekerjaan kayak itu gimana gitu loh. Jadi ya tips-tipsnya balik lagi sih menurut aku, cari kegiatan selama perkuliahan, karena aku yakin sih at least di zaman aku ya, perkuliahan itu waktunya lumayan banyak ya, at least mungkin di akhir-akhir di masa skripsi apa gitu. Kalau skripsinya lancar-lancar aja ya gitu ya, waktu itu banyak gitu. Jadi manfaatkan waktu yang ada. Kita ya mungkin nggak harus di kampus ya, mungkin ada organisasi di luar yang kita ikuti gitu, yang apa-apa juga, tapi at least ya hubungan sama orang gitu. Jangan terperangkap di bubble kita sendiri, jangan terperangkap kayaknya dunia itu ya udah itu aja gitu loh gitu. Jadi kalau tadi konteks aku bilang ilmu aku nggak banyak kepake, tapi mungkin aku bekerja. Kalau yang konteksnya auditing, mungkin ada beberapa orang yang kerja di KAP, mungkin teori-teori di perkuliahan ya mungkin masuk, cuman sampai mana sih teori itu dibawa di kerjaan? Kan pasti teori juga mungkin di surface level aja, di tingkat paling atas aja, kita kan perlu menjalan lebih jauh lagi. Betul. Jadi ya aku sih tetap encourage teman-teman jangan terperangkap di dunia perkuliahan aja. Jangan terperangkap di materi kalian menghafal mati-matian SKS ya. Karena aku juga SKS juga dulu nih ya. Aku juga beberapa pelajaran aku SKS lah. Ya kan habis yang namanya SKS pasti ada berapa bulan, berapa hari mungkin udah lupa lagi. Gitu. Gimana sih kita mau membawa ilmu kita, apa yang kita dapat perkuliahan itu jauh di pekerjaan. Jangan cuman ya jurnal-jurnal aja. Jadi nggak cuma jurnal-jurnal aja ya, tapi kita harus lebih bisa menganalisis ya mungkin keadaan kayak kasus-kasus yang kita sedang kerjain di kuliah itu mungkin sangat berbeda dengan yang realitanya gitu. Jadi kita harus lebih bisa untuk menganalisis suatu kejadian gitu guys. Tahu dong Kak saran motivasi Kakak akan terima dalam dunia kerja dan bagaimana Kakak mampu menerapkannya. Motivasi, karena aku tadi sifat yang lumayan aku jelek menurut aku ya, itu adalah nggak teliti. Jadi waktu itu pernah juga ya disinggung ya, at least yang aku dapat banget dari senior aku ya, aku ingat banget karena aku berhubungan sama Excel, sama spreadsheet Excel dan segala macamnya, selalu cross check, selalu buat cross check. Jadi yang namanya kita kalau ngitung, ini aku ngomongin soal mungkin bukan akuntansi ya, tapi laporan gitu ya. Selalu buat cross check, karena aku juga sekarang berhubungan sama angka. Itu angkanya banyak banget lah pokoknya ya. Banyak banget di laporan tuh banyak banget angka ya. Angka semua isinya. Kan pasti ada aja yang salah. Jadi nggak mungkin lah kita sempurna gitu ya. Sepintar-pintarnya pasti adalah salah-salah sedikit. Selalu buat cross check. Selalu pastikan cross check, entah itu cross check dengan diri sendiri. Kalian buat cross check gitu ya. Ada mungkin di file lain di cross check, atau cross check dengan tim. Jadi biasa aku sama senior aku nih, kami kalau ada satu kerjaan kita sama-sama cross check nih. Jadi aku ngerjain apa, beliau ngerjain apa, kita cross check. Kadang-kadang kita cross check silang. Jadi ini ada yang salah kan, karena kadang-kadang mau sepintar apapun kita, kadang kita butuh kata orang lain. Kita butuh banget input dari orang lain. Jadi kita sesempurna apapun, kayak ini adalah nyambung juga yang namanya skripsi. Buat teman-teman yang mungkin skripsi nanti ya, di mata kita skripsi kita pasti paling sempurna. Betul. Nggak ada salahnya pasti. Tapi ternyata kalau kita bawa ke pembimbing, ada aja tuh misalnya salah titik, salah typo mungkin. Ya mungkin itu kesalahan-kesalahan yang kecil ya. Mungkin ada yang salah konsep, bahkan salah teori. Jadi
jangan terlalu terpaku sama mata kita sendiri, karena kita butuh juga input dari orang lain gitu loh. Jadi paling itu sih motivasi yang aku dapat, selalu bikin selalu cross check sesuatu yang kita kerjakan, entah itu dengan diri sendiri atau minta bantuan orang lain gitu. Itu sih. Berarti harus lebih diteliti Teliti, lagi. betul. Terus juga kita harus bisa menerima masukan Betul, ataupun betul. kayak lebih bisa untuk menghargai pendapat-pendapat Betul, orang jangan lain. gampang tersinggung. Betul. Karena dunia kita tidak berputar di sekeliling kita. Betul. Oke Kak, selanjutnya nih, kan mungkin teman-teman masih bingung ya untuk menghadapi dunia kerja. Kayak aku sendiri karena takut kayak takut nggak sesuai ekspektasi Kak, gitu kan. Mungkin ada beberapa tips yang bisa Kak Martin bagikan untuk aku nih kayak masih takut dengan dunia kerja. Itu tuh apa aja sih yang mungkin bisa Kak bagikan? Jangan, tips pertama, kalau tadi Desti ngomongin soal takut itu selalu pasti asosiasinya dengan ekspektasi. Betul. Apa? Nah, Betul. saran nomor satu adalah kalian pasti kecewa. Entah apapun itu pasti nggak sesuai sama isi kepala kalian. Jadi mungkin ini nggak relate dengan akademis ya, tapi menurut aku yang namanya hidup pasti kecewa. Jadi gimana cara kita menerima kekecewaan kita, meregulasi kekecewaan kita? Karena seseorang yang idealis pasti akan bertemu dengan tembok. Pasti, itu udah pasti. Karena aku juga dulu idealis banget. Aku juga adalah orang yang aku omongin sekarang. Jadi orang yang aku omongin adalah diri aku sendiri dari tadi gitu ya. Karena aku juga dulu kerja ya nanti jadi akuntan gitu. Jadi ya kerja di balik meja gitu kan. Ya mungkin ya kayak tadi aku bilang segala macam. Ternyata enggak. Terus kecewa. Cuman kan hidup harus berjalan. Betul. Kan aku nggak mungkin ada change yang bagus, masa aku tolong cuma gara-gara bukan bidang aku gitu ya, yang kira-kira aku bisa kerjakan, tapi masa nggak bisa sih? Jadi ya saran paling awal, ya jangan takut kecewa. Kalian pasti kecewa, cuman ya udah, ya diregulasi kecewanya gimana. Berarti harus menerima dengan lapang dada. Harus apa ada, karena nggak mungkin lah. Ya mungkin adalah 1 dari 10 gitu ya, atau 1 dari 100 yang pekerjaannya match banget sama apa yang dia mau. Cuma kan kadang-kadang kita bagian dari 99 orang lagi gitu. Betul. Kadang kita tidak seberuntung itu. Tapi ya jangan takut kecewa. Ya kecewa pasti. Ya udah gitu. Berarti kayak harus siap aja nih apapun situasi yang dihadapi, berarti harus siap ya tes gitu. Oke. Menurut Kak Martin, strategi apa yang paling efektif untuk mengembangkan talenta atau keahlian di tengah perubahan dunia kerja yang berkembang pesat? Strategi dan talenta yang paling nomor 1 terutama dan pasti, jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jangan merasa pintar. Karena aku selalu ngeliat, karena aku dulu ngajar beberapa kelas, aku selalu suka sama orang yang bukan yang pintar, tapi dengan orang yang mau tahu. Karena orang yang pintar dan menganggap diri pintar pasti hidup di bubble-nya sendiri. Pasti hidup ya di dunia sendiri aja, karena dia merasa udah paling tahu. Strateginya adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan merasa paling pintar. Karena jangan khawatir, di dunia luar sana pasti akan banyak orang lebih pintar dari kalian. Jadi ya sekarang caranya kita aja gimana, mau belajar kah? Apa mau jadi justru iri sama orang tersebut? Ya daripada kita iri gitu ya, kita harap apa cuma dapat capek doang. Ini kita ya benar-benar aja kita belajar aja dari mereka. Gitu loh. Jadi ya jangan, menurut aku strategi paling jitu untuk semua bidang ya. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan merasa paling pintar. Lebih ke arah kayak ingin tahu ya. Berarti Betul. kayak harus banyak yang ingin dipelajari. Betul. Biar tahu sebelumnya. Harus terbuka juga dengan input orang lain, harus terbuka juga dengan mungkin ada orang lebih pintar, karena banyak orang pintar yang nggak senang ada orang lebih pintar. Jadi kita harus terbuka juga. Ya kalau ada orang pintar ya udah, kayak kenapa gitu loh, kan dia pasti punya perjalanan sendiri. Betul. Tidak, orang lebih pintar dari kita tidak membuat kita menjadi bodoh. Ya kalau kita pintar juga ya udah, kalau mereka lebih pintar ya sudah gitu. Ya belajar aja dari mereka. Dan juga mungkin bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Betul. Ya. Malah jadi malah mungkin bisa jadi berhubungan lebih baik, bisa lebih dapat ilmu dari mereka, kan kita juga untung juga, nggak ada salahnya. Berarti juga harus lebih
berarti juga harus lebih rasa ingin tahunya tuh lebih ditingkatkan, dan juga jangan terlalu menembokkan diri tuh kalau wah aku tuh udah pinter, mereka tuh kayak lebih di bawah aku tuh, jangan Nah, guys itu adalah ya pasti di dunia kerja iya. nggak akan jauh jalannya. Iya betul. Oke Kak, selanjutnya nih dari pengalaman yang Kak Martin udah bagikan, dari pengalaman bekerja, pengalaman kuliah, aku mau tahu nih apa sih pengalaman yang paling berkesan di antara bekerja dan kuliah, boleh diceritain? Berarti berkesan di kerjaan dan kuliah. Ya boleh salah satu dulu. Kita coba di kuliah ya. Pengalaman berkesan aku tentu saja tidak berhentinya. Aku pengalaman paling besar adalah ngajar. Balik lagi. Karena aku ternyata aku suka banget ngajar. Ngajar itu buat aku mungkin terlihat aneh buat orang lain. Tapi ngajar itu buat aku ada kebahagiaan yang nggak bisa ditukar pakai uang. Melihat orang dari nggak bisa jadi mungkin agak bisa, mungkin nggak bisa banget. Tapi at least sudah, kalau tadinya nggak tahu ini terus tiba-tiba oh ada hal ini, top itu buat aku udah poin plus banget buat aku gitu. Jadi kayak semacam aktualisasi diri aja. Jadi ngajar itu buat aku gitu. Di samping aku juga membagikan ilmu, mungkin bagikan ide segala macam, ya aku juga punya kepuasan tersendiri lah kalau ngajar. Kalau di dunia pekerjaan, hal paling berkesan itu sih ternyata aku harus dealing dengan orang-orang yang jauh lebih tua. Jauh lebih tua aja kalau kalian mengiranya umur 30, nah itu lebih tua lagi. Aku sampai saat ini, nah kalau pengalaman pekerjaan aku yang paling berkesan tentu saja ya tadi aku bilang aku banyak dealing dengan orang lebih tua, pun juga dengan yang jabatannya lebih tinggi. Kalau kalian ngira lebih tua itu umur 40, aku juga di saat ini aku bekerja, aku juga sebagai sebagai officer dari treasury and investment di kantor aku juga bekerja juga sebagai sekretaris dari 2 komite. Itu ada 2 komite, di antaranya komisaris seperti itu. Jadi aku juga dealing juga nih dengan orang-orang yang levelnya komisaris, yang banyak yang sudah berumur. Nah itu ya aku yang berkesan tuh sih, ternyata selama kerjaan aku justru banyak dealing sama orang-orang yang umurnya jauh di atas aku, dan aku respect banget lah ya sama semangat mereka, udah di usia yang sangat lanjut masih punya spirit untuk bekerja, masih punya spirit untuk mengajarkan kami yang umurnya masih muda banget. Itu aku respect banget sih sama orang-orang seperti itu. Baik Kak, dari semua pertanyaan yang kita bahas hari ini, Kak Martin boleh memberikan motivasi atau pesan yang paling penting untuk teman-teman yang sedang berjuang mempersiapkan diri, baik di masa kuliah maupun saat mulai menghadapi dunia kerja. Apa yang ingin Kak Martin sampaikan supaya mereka tetap semangat dan percaya diri menjalani prosesnya? Oke. Untuk ini tadi selain dari yang aku udah bilang tadi ya, aku cuma mau bilang sih, dan aku sudah mengalami sendiri, kalau yang namanya IPK itu cuma angka. Bukan berarti nggak penting. Kayak tadi aku bilang, IPK adalah bentuk pertanggungjawaban dari diri kita terhadap orang-orang yang mungkin biayai kita untuk bisa berkuliah gitu ya. Tapi kadang-kadang aku juga banyak ya ketemu sama orang yang IPK-nya mungkin 4, mungkin 39, 395 sampai 4. Tapi di pekerjaan karena terlalu banyak hidup di bubble sendiri, jadi ya mungkin belum bisa adaptasi gitu ya pada saat itu. Terus sih, jadi pesan aku, IPK itu penting, cuman jangan kejar IPK. Aku juga dulu dapat dari dosen aku, yang kita kejar itu adalah Pak Freddy Andria. Aku juga dulu diajar marketing oleh beliau. Beliau pernah bilang, jangan kejar IPK, jangan kejar nilai, jangan kejar IPK, tapi kejarlah ilmunya. IPK dan nilai itu pasti akan mengikuti. Jadi jangan khawatir, yang namanya ilmu itu pasti mengandung IPK dan nilainya. Jadi jangan kejar nilainya, kejarlah ilmunya. Sama satu lagi, kalau mungkin boleh disampaikan juga, jangan kayak tadi aku bilang sih, kita banyak generasi, karena tidak menutup kemungkinan ya. Aku tidak sebenarnya mungkin ini unpopular opinion, tapi aku bukan orang yang benci banget sama orang dalam. Karena gini, definisi orang dalam adalah kan yang mereferensi orang yang mereferensi Mereferensikan. dari mana tuh?
orang dalam adalah orang yang Ya. benar-benar Aku nggak ini mungkin unpopular opinion, tapi aku tidak sepenuhnya membenci orang dalam. Karena yang namanya orang dalam itu kan ada orang-orang yang memasukkan kita, tanda kutip ya. Tapi selama kita punya skill di bidang tersebut, ya justru kan relasi kita yang membawa kita jauh gitu loh. Jadi mungkin nanti juga kalian teman-teman akan berhadapan dengan orang-orang mungkin di fresh grade kalian masukin via apa sekarang sih Jobstreet gitu ya, LinkedIn. Tapi mungkin nanti di pekerjaan-pekerjaan kalian selanjutnya kalian direferensikan oleh teman kalian. Kalau itu dikategorikan sebagai orang dalam ya bagus, kembali kan orang percaya sama kita gitu loh. Jadi ya banyak-banyak relasi dengan orang sekitar gitu ya. Jangan banyakkan musuh gitu ya. Jangan terlalu banyak musuh, perbanyaklah teman gitu ya. Karena ya nggak ada ruginya juga lah ya punya teman gitu ya, punya teman banyak. Ya mungkin suatu saat aku selalu berpikiran kalau kita baik, kebaikan itu pasti akan datang lagi kita. Mungkin kalau kita baik sama orang A, misalkan aku baik sama DSP gitu ya, sama Limri. Ya mungkin pembalasannya bukan dari DSP atau Lili, mungkin dari orang lain yang aku nggak pernah tahu. Itu aku selalu mikir gitu sih. Sama satu lagi, aku selalu yang aku tekankan juga dalam hidup ya. Kalau yang namanya motivasi dan niat kita itu tulus, itu pasti Tuhan akan bantu. Itu tenang aja, itu nggak akan pernah tertinggal. Karena aku selalu di pekerjaan aku ini, aku selalu bertemu dengan hal-hal yang mustahil. Kayak mungkin receh, mungkin misalkan, aku ini case aku asli. Jadi selama aku bekerja sebagai sekretaris komite, aku kan mengurus baik administrasi dan segala macam. Ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh orang-orang yang jabatannya lebih tinggi, which is kadang-kadang kita tahu ya sibuk segala macam. Misalkan deadline-nya udah mepet gitu ya, terus kayaknya ini nggak mungkin sih bisa ditandatangani kayaknya gitu ya. Tapi ya ada aja gitu caranya, nanti misalkan ya tiba-tiba ditandatangani lebih cepet gitu. Itu kan hal-hal kecil yang buat aku mungkin buat orang sepele gitu ya, tapi buat aku itu ya karena aku niat kerja, emang mau kerja gitu ya, nggak yang mau jatuhin orang lah apalah gitu ya. Pasti ada aja lah Tuhan bantu kayak gitu. Jadi sama perkuliahan juga, selama kita memang niat kita mau kuliah, mungkin mau banggain orang tua. Karena aku juga salah satu tujuan aku kuliah pada saat itu mau banggain orang tua juga dengan mungkin prestasi aku segala macam di kampus. Ya dengan niatan kayak gitu pasti ada aja lah bantuan. Menurut aku tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang buat bantu kita sih. Gitu sih. Oke, wah, udah banyak banget ya yang di sharing pengalaman dari Kak Martin nih guys. Oke, kita udah di penghujung acara ya guys. Dan mungkin bisa ditarik kesimpulannya dari pembicaraan kita hari ini tuh, kalau misalkan di dunia kerja dan dunia kuliah itu basically sama, cuma bagaimana cara kita mengolahnya dan juga bagaimana cara kita mengubah sudut pandang dari setiap bekerja ataupun kuliah tersebut. Jadi kita juga harus banyak-banyak untuk mengembangkan soft skills kita, hard skill, ataupun berkomunikasi dengan orang lain, karena itu berguna banget untuk nanti di level untuk bekerja. Dan juga untuk apa sih? Dan juga nggak cuma komunikasi, tapi relasi itu juga penting. Karena yang tadi Kak Martin bilang, orang dalam tuh bukan gimana-gimana, cuma itu mungkin peluang lebih besar untuk kita bekerja ataupun mendapatkan hal-hal yang baru. Oke Kak, alhamdulillah nih kita udah di penghujung acara. Nah, untuk Kak Martin, apakah ada yang mau disampaikan untuk podcast kali ini? Kesan dan pesan atau kata-kata hari ini? Kata-kata ini, oke. Pesan-pesannya, sekali lagi terima kasih Haino udah undang aku. Thank you for sharing me juga, udah diundang dan mungkin bisa sharing ide-ide baru mungkin ya. Mungkin bukan yang edukatif banget, tapi ya mungkin adalah insight-insightnya. Sama terakhir sih aku pengen ngomong ya. Ini aku juga tulis di caption IG ya. Di caption salah satu foto aku. Okay. Itu adalah foto aku mengajar terakhir di tahun. Kalau kalian mengira hidup kalian hancur hari ini, misalkan ya, yang kita kadang-kadang ada aja ya, misalkan, aduh nilai kok jelek banget, segala macem gitu ya, kok materi nggak ngerti-ngerti. Percayalah hidup kalian tuh tidak pernah terlalu hancur sampai Tuhan tidak bisa bangkitkan lagi. Jadi tenang aja, karena menurut aku selama niat kita
baik. baik gitu ya. Tuhan tahu kok kayak gitu, jadi tenang aja. Jadi kalian tidak pernah terlalu hancur untuk dibenarkan. Seperti itu. Jangan mudah menyerah dan harus semangat guys. Betul. Oke. Oke Kak, terima kasih ya karena sudah datang di podcast kali ini. Sama-sama. Dan juga tetap semangat, biar tetap sehat-sehat dan juga tetap bekerja ya biar lebih semangat. Terima kasih. Harus lebih semangat. Lebih semangat untuk mencapai sesuatu. Betul. Oke. Sekian podcast dari kami. Nantikan episode selanjutnya. Bye.